Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 13, kelas wawasan dan aplikasi teknologi kelas B, ingin mempresentasikan PKM kewirausahaan dengan judul Lizau, souvenir lilin beraroma buah dengan desain unik berbahan minyak bekas pakai sebagai pengurangan limbah rumah tangga dan usaha yang menguntungkan. Perkenalkan, saya Israhul Haq. Saya Alia. Saya Anissa Salsabila. Ya, untuk sekarang saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu kebutuhan minyak goreng yang tinggi berakibat pada meningkatnya jumlah konsumsi minyak bekas pakai atau biasa disebut dengan minyak jelantah. Kualitas minyak jelantah tidak memenuhi kriteria aman SNI, tidak layak konsumsi, dan dapat merugikan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aroma buah sebagai bentuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk rumusan masalahnya, minyak jelantah merupakan minyak yang sudah tidak layak konsumsi yang menjadi salah satu limbah di lingkungan rumah tangga pada khususnya. Pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan dasar pembuatan souvenir lilin aromaterapi dengan desain unik, menarik, dan memiliki berbagai pilihan aroma buah. Oleh karena itu, didapatkan rumusan masalah bagaimana proses produksi, metode pemasaran, serta hal lain yang berkaitan dengan penjualan souvenir lilin aroma buah kepada konsumen. Tujuan program PKM kami yaitu diantaranya yang pertama, produksi produk souvenir lilin aromaterapi dengan berbagai desain unik dan beraroma buah. Yang kedua yaitu memasarkan produk lilin aromaterapi kami kepada konsumen. Yang ketiga yaitu mendapatkan laba dari hasil penjualan souvenir lilin aroma terapi dengan berbagai desain unik dan beraroma buah. Untuk luaran yang diharapkan diantaranya produksi souvenir lilin aromaterapi dengan berbagai desain unik dan aroma buah yang disukai konsumen, memasarkan produk ke berbagai wilayah, serta memiliki hak merek dan perizinan BPOM. Untuk manfaat programnya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, mengurangi limbah bekas konsumsi, dalam hal ini yaitu minyak jelantah yang menjadi produk layak guna. Yang kedua yaitu memberikan informasi cara pembuatan souvenir lilin aroma buah berbahan dasar minyak jelantah yang layak dijual. Untuk konsep produk, souvenir lilin aromaterapi dengan berbagai desain unik dan aroma buah berbahan dasar minyak jelantah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Produk ini memberikan perbedaan pada proses pembuatan hingga penyajian yang menyesuaikan dengan selera masyarakat serta mengikuti perkembangan zaman. Berikut adalah logo kami beserta contoh produk kami. Desain unik dan menarik menggunakan kilas kaca dengan bentuk beraneka ragam akan menjadi ciri khas produk Lizau. Untuk segmentasi pasar yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama hotel, klinik kecantikan, restoran, masyarakat umum. Untuk pemasaran kami lakukan secara offline dan online. Offline yaitu membentuk sebuah gerai dan gudang utama sebagai penyimpanan minyak jelantah, kemudian online yaitu melalui e-commerce dan sosial media. Di sini kami membentuk gerai yang berlokasi di kota Surabaya, sehingga kami dapat bekerja sama dengan ibu rumah tangga, hotel, restoran dalam pengumpulan minyak bekas. Pengumpulan minyak bekas dapat juga dilakukan secara online melalui Instagram Ads, Google Ads, atau Facebook Ads. Untuk peluang usaha jangka panjang, keunggulan produk Lizau yaitu kemasan yang menarik, bahan baku lebih murah, sehingga harga jualnya lebih murah. Lizau dapat menjangkau pasar Indonesia dengan keunikannya. Kami dapat menjangkau secara online, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Untuk langkah usaha selanjutnya yaitu melakukan inovasi varian aroma, packaging produk, dan bahan baku lainnya, mendapatkan hak merek, mendapatkan perizinan BPOM sebagai bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen.
Untuk proses produksinya yaitu minyak jelantah atau bekas pakai direbus dengan kulit pisang dan dicampur dengan parafin sebagai bahan dasar lilin. Kemudian ditambahkan dengan aroma buah dan pewarna sehingga terlihat menarik. Kemudian dicetak dengan desain cetakan unik dan menarik dan dipasang sumbu lilin serta proses pengemasan. Anggaran biaya yang dikeluarkan sebesar 5.665.000 dengan peralatan penunjang sebesar 235.000, bahan habis pakai 2.680.000, perjalanan 850.000 dan lain-lain sebesar 1.900.000. Dengan rincian anggaran biaya yang dikeluarkan untuk bahan habis pakai sebesar 2.680.000, peralatan penunjang untuk membuat cerang lilin 235.000, transportasi untuk pengadaan bahan baku sebesar 850.000, lain-lain untuk air, listrik, internet, dokumentasi sebesar 1.900.000 sehingga totalnya 5.665.000. Dengan analisis keuangan untuk biaya tetap yang pertama, biaya usaha, di mana biaya promosi dan administrasi totalnya 600.000 dan biaya penyusutan untuk perlengkapan barang sebesar 235.000 sehingga biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 51.958 per bulan atau 623.500 per tahun. Analisis keuangan yang kedua untuk biaya tidak tetap, di mana biaya bahan baku utamanya 2.680.000 sehingga didapatkan biaya produksi sebesar 2.731.958 rupiah dengan harga pokok penjualan di mana dalam satu bulan produksi menghasilkan 100 pieces lilin per bulan sehingga didapatkan harga pokok penjualan sebesar 27.320 rupiah, di mana harga jual untuk satu pieces lilinnya sebesar 35.000. Analisis keuntungan, di mana total penjualan per tahun didapatkan sebesar 42 juta dengan biaya produksi per tahun sebesar 32.783.500 rupiah sehingga didapatkan keuntungan sebesar 9.216.500 rupiah dalam satu tahun, di mana payback periodnya sebesar 0,61 sehingga kurang dari satu tahun usaha ini sudah balik modal. Didapatkan net present value sebesar 14.986.029 rupiah dalam 2 tahun, di mana net present value-nya sekarang 9.321.029 rupiah. Nilai net present value ini positif, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena tidak mengalami kerugian. Dan probability index-nya sebesar 1,65, di mana nilai PI lebih besar daripada 1, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dilakukan dan dilanjutkan. Jadwal kegiatan yang pertama pada bulan pertama yaitu analisis pasar, survei, dan bahan percobaan. Pada bulan pertama dan kedua pembuatan produk, publikasi, dan penjualan tahap 1. Pada bulan kedua dan ketiga evaluasi tahap 1, publikasi dan penjualan tahap akhir hingga bulan keempat. Lalu bulan keempat dan kelima evaluasi dan analisis profitabilitas, dan pada bulan terakhir melakukan penyusunan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.